Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Funibah Salwa Aziza, mahasiswi program studi Tadris Biologi kelas 2B Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Di sini, sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, saya akan menarasikan refleksi yang saya dapatkan dalam pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester. Jadi, selama 1 semester belajar filsafat pendidikan Islam, saya lebih bisa mengenali diri saya sendiri, karena kita diajarkan untuk berontologi mengenai hakikat dari penciptaan manusia, yang mana manusia sebagai hamba Allah yang baik dan khalifah di muka bumi. Dan sebagai mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan melalui matkul filsafat pendidikan Islam ini, saya mampu memotivasi saya untuk menjadi seorang guru, karena di dalam matkul filsafat pendidikan Islam, kita diajarkan bagaimana cara menjadi pendidik yang baik melalui pemahaman tentang pendidik dan peserta didik dilihat dari kacamata filsafat pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam memiliki artian yang berbeda dengan pendidik pada umumnya. Yang membedakannya adalah tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidik dalam pendidikan Islam hanya bertujuan mengajar karena mengharap keridhaan Allah semata. Mereka mengajak peserta didiknya untuk menjadi insan kamil. Kemudian, dalam perkuliahan matkul ini, saya juga mendapatkan pemahaman mengenai kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam, di mana dalam kurikulum pendidikan Islam kita diajarkan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk merumuskan sebuah kurikulum. Karena kurikulum tidak dibuat langsung begitu saja, melainkan harus melalui pendekatan, pengenalan, pemahaman, analisis kepada peserta didiknya yang bertujuan agar kurikulum yang akan kita gunakan dapat diterima dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, juga sebagai usaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang ideal. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, tujuan, dan sistem pendidikan Islam. Jadi, menurut saya, konsep ideal dari pendidikan Islam adalah mampu menghasilkan output peserta didik yang berkepribadian Muslim dan membentuk manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebagai individu di sini berarti berupaya untuk menggali dan memfungsikan potensi-potensi yang terdalam dan tersembunyi. Lalu, sebagai masyarakat, pendidikan Islam berupaya untuk mengadakan proses kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda yang dapat berubah nilai-nilai budaya ataupun aspek lainnya agar identitas masyarakat tersebut dapat terpelihara dan berkelanjutan. Karena pendidikan Islam adalah pengembangan akal budi manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan ajaran Islam dengan maksud merealisasikan tujuan Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat sesuai Al-Quran dan hadis. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Laila selaku pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, bahwasanya konsep pendidikan Islam terdiri dari 3 istilah, yaitu taklim, takdib, dan tarbiyah, yang mana 3 istilah tersebut mempunyai definisi tersendiri. Yang pertama yaitu taklim, yang mempunyai artian mengajarkan ilmu pengetahuan, takdib yang mempunyai artian proses mengajarkan akhlakul karimah, dan tarbiyah yang mencakup keduanya. Sehingga sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang berbasis tarbiyah, yang mana tarbiyah sendiri tidak hanya memiliki kedudukan untuk sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga mempunyai tugas untuk mengajarkan dan menanamkan sifat-sifat akhlakul karimah kepada peserta didik. Juga mempunyai peran untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik. Itulah mengapa filsafat pendidikan Islam begitu penting sebagai alat untuk menganalisis, membedah, serta sebagai dasar bagi mahasiswa FTIK yang mana akan menjadi jalan pendidik untuk selalu berpikir dan bertindak secara logis, sistematis, radikal, dan didasarkan pada nilai-nilai universal untuk kepentingan bersama. Lalu, sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama
atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga, jika salah satu unsur saja tidak berjalan sebagaimana fungsinya, maka itu akan berdampak luas pada seluruh aspek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam pendidikan Islam tidak boleh menyepelekan satu unsur kecil sedikit pun. Adapun tujuan pendidikan Islam jika dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam yaitu mempunyai dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan Islam yaitu untuk menjadikan manusia sebagai insan kamil yang bertujuan untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang takwa, dan menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi ini. Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan Islam merupakan penjabaran dari tujuan umum itu sendiri yang meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Adapun pendapat lain mengenai tujuan pendidikan Islam yaitu menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan Islam sebagai jawaban yang tepat. Karena dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ilmu keduniawian, melainkan juga ilmu agama untuk kerohanian sehingga peserta didik diharapkan dapat menyeimbangkan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi, cukup disayangkan, pengimplementasian konsep pendidikan Islam yang sempurna itu pada realitanya tidak seideal yang diharapkan. Kondisi pendidikan Islam pada saat ini menghadapi berbagai problematika yang membutuhkan penanganan khusus pada setiap bidangnya. Sebagaimana pendidikan Islam yang menjadi pembangun pendidikan karakter, pada kenyataannya di dalam lembaga pendidikan masih terdapat praktik budaya yang tidak sejalan dengan pendidikan karakter, seperti budaya tidak jujur, menyontek, mengatur nilai, memanipulasi dana bantuan operasional sekolah, tidak disiplin, hingga pelecehan seks masih mewarnai lembaga pendidikan akhir-akhir ini. Semua contoh tersebut sama sekali bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan karakter. Itu hanya sebagian kecil. Adapun problematika lain yang disebabkan oleh dampak negatif dari teknologi modern yang tengah kita hadapi saat ini. Dampak yang disebabkan pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. Oleh sebab itu, permasalahan baru yang harus dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah mampu menyeimbangkan iptek dan imtak dan mengarahkan nilai-nilai tradisional kepada individu atau sosial. Belum lagi, persoalan lain seperti kurangnya kompetensi guru, akses dan pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana fasilitas fisik kelembagaan pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya yang juga harus diperhatikan karena juga mempengaruhi majunya sebuah pendidikan. Problematika pada pendidikan Islam tersebut ada bukan tanpa sebab. Oleh sebab itu, berdasarkan dari berbagai jurnal referensi yang telah saya baca, dapat kita telaah penyebab-penyebab kurang majunya pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat dari berbagai perspektif. Yaitu, yang pertama ada perspektif politik ekonomi. Dalam realitanya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam APBN yang dialokasikan pemerintah untuk penelitian. Jika kita melihat pada negara barat, sebesar 30% bersih APBN diberikan pemerintah khusus untuk penelitian. Akan tetapi, jika kita melihat persentase persen yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk penelitian kurang dari 30%, pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar 30% untuk pendidikan. Kemudian dalam pendidikan tersebut masih terbagi lagi pada Kemendikbud dan Kemenak, barulah digunakan beberapa persennya untuk penelitian. Dari sini saja, kita sudah dapat melihat bagaimana hambatan-hambatan yang akan dihadapi nantinya dalam pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu, kita masih tidak bisa memaksimalkan studi penelitian ilmu pengetahuan di negara kita karena keterbatasan anggaran yang diberikan. Penyebab yang kedua dapat ditinjau dari perspektif kemajuan iptek. Dapat diketahui bersama bahwasanya teknologi Indonesia telah jauh tertinggal dengan kemajuan teknologi pada negara barat. Hal tersebut dikarenakan pada era globalisasi seperti saat ini, mayoritas anak muda hanya sekedar menggunakan iptek tanpa mempunyai kemauan tinggi untuk mengembangkannya. Berbagai teknologi bermunculan menyebabkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang kompeten. Teknologi disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif.
Padahal, arti dari teknologi ini bukan sekedar alat atau media, melainkan suatu ide dan pemikiran yang cenderung mengarah untuk kemajuan. Yang ketiga yaitu dapat ditinjau dari perspektif nilai. Adapun problema lainnya seperti krisis nilai-nilai, bangsa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang ramah, berbudaya, memiliki moral dan akhlak yang begitu tinggi. Namun, pada saat ini, lambat laun moral tersebut sudah terkikis oleh globalisasi yang demikian kuat. Hal tersebut disebabkan karena makin bergesernya sikap manusia ke arah pragmatisme, yang pada gilirannya membawa ke arah materialisme dan individualisme. Hubungan antar manusia bukan lagi berdasarkan sambung rasa, tetapi berdasarkan hubungan keuntungan material dan status. Dan juga yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwasanya pendidikan Islam telah mempunyai setapak langkah yang bisa membuatnya lebih melangkah maju dari pendidikan Barat. Karena pendidikan Islam memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu-satunya sumber dari segala ilmu pengetahuan. Melalui kalamnya Al-Quran, Allah telah memberikan semua solusi dari permasalahan yang ada pada dunia. Akan tetapi mengapa? Justru negara Baratlah yang berhasil menemukan kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sehingga pendidikan Islam tidak lagi bisa menyamai langkah dari kemajuan pendidikan Barat. Itu semua karena kurangnya motivasi atau kemauan pada umat Islam untuk mau berusaha menuntut ilmu hingga menemukan dobrakan dalam ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya umat Islam hanya mau mengaji tanpa mau mengkaji. Oleh sebab itu, kesadaran pada masing-masing diri kita sendirilah yang perlu kita tingkatkan. Kemudian, dari penjelasan saya dari awal hingga akhir, sebagai mahasiswi sudah seharusnya dapat memberikan solutif dari permasalahan pendidikan Islam yang dihadapi saat ini. Menurut saya, umat Islam setidaknya mampu menerapkan 3 pola pembaruan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan tersebut. Pola pertama yaitu pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan Eropa. Karena belajar dari sejarah, yang mana umat Islam juga pernah mengalami kejayaan dalam ilmu pengetahuan, sehingga membuat negara Eropa belajar dan mengkaji dari umat Islam. Kemudian mereka pulang ke negaranya, membangun peradaban, dan mereka berhasil. Lalu, mengapa kita tidak mencoba untuk menerapkan sebagaimana demikian tersebut? Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kita juga harus mampu menyeleksi pola-pola pendidikan Eropa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu kegiatan atau gerakan yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Dapat diketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi telah menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia yang tidak kompeten pada penggunaannya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam. Kita mengajak mereka untuk kembali mengenal prinsip-prinsip dari agama Islam yang pernah mereka tinggalkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kegiatan yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing yang bersifat nasionalis, mana yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia unggul dalam keberagaman suku, budaya, dan kekayaan alam. Oleh karena itu, kita masih sangat perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hal tersebut, agar kita dapat mengeksploitasi kekayaan alam kita sendiri. Dan tak lupa, pembenahan mengenai segi materi pembelajaran, metode, hingga kurikulum juga perlu diperhatikan, karena kurikulum sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, begitu pula dengan materi pembelajaran yang perlu diintegrasikan dengan teknologi terkini agar mampu memenuhi tuntutan-tuntutan zaman saat ini. Oleh sebab itu, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang pendidik sangat diperlukan. Akan tetapi, pada intinya adalah sekalipun seluruh aspek dari pendidikan telah diperbarui sedemikian hingga menjadi baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan kemauan yang tinggi pada masing-masing pribadi dalam menyadari pentingnya pendidikan Islam, maka sama saja perubahan tersebut tidak akan dapat berpengaruh seefektif yang diharapkan. Umpama saja, umat Islam juga mengembangkan sains dan teknologi secara serius sesuai dengan tuntutan zamannya seperti negara Barat.
maka ketertinggalan itu akan bisa diakhiri. Maka yang diperlukan umat Islam saat ini adalah lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan ilmuwan dan ahli-ahli teknologi yang benar-benar unggul, pusat-pusat riset, dan berbagai kajian ilmiah. Tuntutan tersebut sebenarnya relevan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi yang selalu menjadi bahan bacaan umat Islam. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, kebanyakan umat Islam hanya mau mengaji tanpa mau mengkaji. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.